Syiah itu dikatakan sebagai komunitas, mazhab, sebagai pengikut, atau sebagai apa, Ustaz? Tentu dia menjadi satu aliran. Aliran. Ya, mungkin dalam bahasa kerennya ya seperti sekte. Kalau orang-orang Syiah mau menghilangkan ajaran-ajaran yang menyimpang tadi secara mendasar itu, ya, maka tentu kita bisa hidup berdampingan seperti Syiah di Yaman, ya, aliran Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah mereka Syiah, tapi mereka bisa hidup berdampingan juga dengan Sunni, ya? Wal Jamaah, karena mereka tidak misalnya bertahun-tahun kan berjalan, Ustaz. Aktivitasnya, perkumpulannya, bahkan izin keramaian dan lain-lain kan tetap ada. Nah, berarti intinya sebenarnya ini ada penerimaan terhadap fakta Syiah di Indonesia atau tidak sebenarnya? Saya kira pertama karena banyak yang tidak mengetahui persoalan ini secara mendasar. Yang kedua, ya ini kan urusan pemerintahan sering kaitan dengan masalah politik, siapa yang berkuasa, siapa yang punya kedekatan dengan penguasa. MUI selalu mengingatkan pada pemerintah tentang kita ingatkan, ya, jangan sampai ajaran ini malah masuk ke masyarakat dan mereka tidak mengerti bahwa itu sebetulnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Karena boleh jadi anak-anak muda yang tidak punya pengetahuan agama yang cukup itu suka dengan hal-hal baru, apalagi kalau menyenangkan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyari Ali pada acara Renungan Hikmah di channel Hikmah.tv. Hari ini saya kembali ingin membahas tentang sebuah acara di TV One yang beberapa hari yang lalu atau sepekan yang lalu dalam acara penelusuran fakta yang mengangkat tentang Asyura atau peringatan Asyura yang diadakan oleh Syiah. Dan di dalam acara tersebut TV One mewawancarai dari pihak Syiah, dari Ustadz Syiah, yaitu Ustadz Habib Hussein Shahab, begitu juga dari peserta Asyura di ICC Jakarta, begitu juga dari pihak Ahlus Sunnah. TV One menjadikan Haikal Hasan Baras dan Ustadz Zaitun Rasmin sebagai narasumber untuk dimintai keterangan tentang Syiah. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat nama acaranya adalah penelusuran fakta, maka acara seperti ini harus mengambil data yang akurat, mengumpulkan data-data yang valid, dan memilih narasumber yang memang merepresentasikan dari apa yang akan ditelusuri. Lebih-lebih berbicara tentang salah satu madhab di dalam Islam, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Sebelumnya saya sudah menanggapi tentang apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan, fitnah kejinya tentang nikah mut'ah. Silahkan Anda merujuk pada konten sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Saya hari ini spesifik menyampaikan tentang tanggapan Ustadz Zaitun Rasmin ketika diwawancarai TV One dalam acara penelusuran fakta, bahwa TV One itu mengatakan bagaimana tentang keberadaan Syiah di Indonesia ini. Mereka mengadakan acara Asyura dan acara-acara yang lainnya yang berhubungan dengan mereka. Mereka selalu melapor terhadap aparat yang berwenang untuk mengadakan acara keramaian mengumpulkan massa. Setiap tahunnya berjalan dengan aman dan sentosa. Maka yang saya tangkap dari komentar Ustadz Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI ini, saya sangat hormat dengan beliau karena beliau adalah Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kita harus mewaspadai
agar supaya masyarakat tak terpengaruh dengan ajaran Syiah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Syiah bisa bergerak di Indonesia itu dikatakan oleh beliau bahwa ada unsur kedekatan politis di tengah-tengah perpolitikan bangsa Indonesia. Saya ingin menanggapi sekali lagi bahwa jika TV One mengadakan sebuah acara yang namanya penelusuran fakta, semestinya dia harus mendudukkan, mengambil narasumber yang representatif. Jika dia ahlus sunnah, dia memang merepresentasikan dari seorang yang bermadhab ahlus sunnah. Di mana kita sangat mengetahui bahwa ahlus sunnah yang representatif di berbagai dunia Islam di Timur Tengah sudah banyak mengadakan pertemuan takrib, pendekatan madhab-madhab di dalam Islam. Bagaimana Risalah Aman? Risalah Aman itu salah satu isinya bahwa Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah 12 imam itu adalah mutlak bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam. Itu yang termuat di dalam Risalah Aman tersebut. Tetapi yang anehnya, TV One justru mewawancarai narasumber yang mengeluarkan satu pernyataan yang menurut saya tidak memiliki dasar. Seperti halnya Haikal Hasan yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh menikahi istri orang. Karena ini adalah acara penelusuran fakta, itu harus betul-betul diklarifikasi kepada Haikal Hasan. Buktinya mana? Harus menunjukkan satu bukti. Adakah orang Syiah, terkhusus yang ada di Indonesia itu melakukan hal yang demikian itu? Atau dia menunjukkan satu kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Tetapi saya melihat di sini TV One begitu saja mengambil narasumber tanpa mengumpulkan data-data yang valid, padahal acaranya adalah penelusuran fakta. Buktinya Haikal Hasan sudah meminta maaf, mengklarifikasi dari apa yang diucapkannya sebelumnya. Begitu juga saya menanggapi tentang Ustadz Zaitun Rasmin ini, bahwa beliau mengatakan Syiah berkembang di Indonesia ini dikarenakan kedekatannya dengan pemerintah. Kalau hal yang demikian itu faktanya, TV One mestinya meminta fakta, meminta data terhadap Ustadz Zaitun Rasmin ini. Siapa-siapa saja yang orang Syiah, yang bermadhab Syiah, itu yang dekat dengan pemerintahan. Di kementerian mana, di dirjen mana, di pos mana, dan berapa uang negara yang sudah diambil atau dikorupsi oleh orang Syiah. Apabila memang orang Syiah melakukan hal yang demikian itu, begitulah seharusnya. Sehingga duduk permasalahannya antara judul acara yang dinamakan dengan penelusuran fakta itu betul-betul mengambil sebuah narasumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar berbicara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, ketika berbicara tentang Syiah, banyak orang-orang yang sudah ribuan tahun yang telah lalu sampai kita bosan membahasnya, tetapi ini harus diluruskan. Orang-orang sering mengodentikkan dengan nikah mut'ah, dengan takiyah, dengan memukul badan, melukai badan ketika acara memperingati syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, spesifik hari ini saya ingin menyampaikan ketika Ustadz Zaitun Rasmin mengatakan bahwa Syiah adalah merupakan sebuah sekte atau aliran. Sesungguhnya Syiah ini adalah sebuah madhab yang sangat diakui oleh dunia Islam. Bahkan 4 madhab umat Islam Ahlus Sunnah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, beliau-beliau itu
sangat menghormati Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi jika berbicara tentang fikih Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam ini sangat dikenal di dunia Islam dengan madhab Ja'fari, di mana madhab Ja'fari adalah gurunya 4 imam madhab Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Hanafi pernah berkata, laula sanataini bi Ja'farin lahalakan Nu'man. Kalaulah bukan karena 2 tahun bersama Imam Ja'far As-Shadiq, maka hancurlah Nu'man. Nu'man yang dimaksud di sana adalah Imam Hanafi. Begitu juga Imam Maliki, beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih, yang lebih alim, yang kualitas akhlaknya luar biasa, yang ketika dipandang dia memancarkan sebuah keindahan, terkecuali Aba Abdillah Ja'far ibnu Muhammad As-Shadiq, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Itu yang dikatakan oleh Imam Maliki. Begitu juga dengan imam-imam 4 yang lainnya. Semuanya jika sanad-sanad keilmuan dari Imam Hanafi memiliki murid Imam Maliki, Imam Hanafi ini pernah berguru dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Secara otomatis silsilah dari keilmuannya, maka Imam Maliki juga bersambung terhadap Imam Ja'far As-Shadiq. Begitu juga Imam Syafi'i adalah murid Imam Maliki. Jika dirunut dari sanad keilmuan, dia juga bersambung kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Begitu juga Imam Ahmad itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Jika disambung sanadnya, maka akan bersambung terhadap Imam Ja'far As-Shadiq. Madhab Ja'fari itu kitab-kitabnya sudah beredar di mana-mana. Ketika berbicara tentang masalah apapun, rujuk terhadap fikih itu, adakah satu ulama Syiah yang mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh menikahi istri orang? Jadi Syiah adalah sebuah madhab, apalagi di zaman modern sekarang ini, sudah sangat terbuka bagi orang-orang untuk mempelajari apapun, sampai mempelajari tentang tidak bertuhan pun, itu sangat mudah untuk melihat di internet. Oleh karenanya, untuk mendudukan suatu permasalahan, maka kita harus mengumpulkan data-data valid. Apalagi acara TV One itu adalah penelusuran fakta. Menurut saya, khususnya Haikal Hasan Baras tak merepresentasikan Ahlus Sunnah. Yang saya tahu, Ahlus Sunnah itu sangat moderat dan mendahulukan persatuan daripada perbedaan, mendahulukan kesamaan daripada perbedaan. Jika betul-betul ingin melakukan penelusuran, dudukan antara keduanya, dan kapabilitasnya juga harus dilihat, dia ini pantaskah dijadikan sebagai narasumber. Kemudian yang terakhir, saya katakan bahwa berbicara tentang taqiyah, 2 narasumber ini mengatakan bahwa taqiyah itu berbohong, munafik, dan lain-lain. Taqiyah itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 28 dikatakan bahwa la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin-pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat hal yang demikian, maka dia tidak dipandang sedikit pun di sisi Allah. Illa an tattaqu minhum tuqa, terkecuali memelihara diri, hibdun nafas, dari ancaman mereka. Jadi taqiyah ini pengertian sederhananya begini. Menyembunyikan keimanan di dalam hatinya. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan satu kesamaan dikarenakan memelihara dirinya dari ancaman pembunuhan seseorang.
Dan takyah ini adalah sudah fitrah manusia. Jika seseorang dirinya terancam dan begitu juga, maka sudah syariah, maksud dari syariat tersebut, hifdun nafas itu adalah wajib. Bahkan sesuatu yang haram, jika sesuatu yang haram itu bisa untuk memelihara dirinya dari kematian, maka sesuatu yang haram itu dibolehkan untuk dilakukan. Seperti babi, hukumnya haram. Tetapi ketika dia kelaparan, di tengah hutan, tidak ada satu makanan pun, bahkan ketika dia tidak makan, menahan laparnya mengakibatkan dia mati, maka dia diperbolehkan untuk memakan babi yang status hukumnya tadi haram. Begitu juga Syiah. Kalau Syiah itu memperingati hari Asyura, dia tidak takyah lagi. Jadi ketika ada suatu ancaman, bukan hanya Syiah, seluruh makhluk yang bernama manusia, bahkan binatang sekalipun seperti kura-kura. Seperti kura-kura itu kalau didekati oleh manusia atau seseorang, dia menyembunyikan kepalanya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk menghindari ancaman dirinya. Nah, maka berbeda dengan munafik. Munafik itu menampilkan kebaikan tapi hatinya busuk. Menampilkan satu keindahan seakan dia beragama, berjubah agama, tetapi di dalam hatinya menyimpan satu kebusukan dan belati untuk menusuk orang lain. Itu dinamakan munafik. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ke depan bangsa kita Indonesia betul-betul terjadi satu kedamaian, persatuan, mendahulukan persamaan daripada perbedaan demi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan persatuan umat Islam. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.